Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari yang luar biasa ya. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan sehingga pagi hari ini kita ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat Allah boleh tercurah di dalam setiap pribadi kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya undang bagi berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari persiapkan setiap hati kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu yang tidak lama ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena Dia layak kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami siap memuji nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami ada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mau Tuhan memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau layak menteri yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini ibadah yang diberkati oleh Engkau, ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Engkau yang melayakkan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau, dikuduskan oleh Engkau. Dan pagi hari ini biarlah kami boleh memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau layak Tuhan menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Biarlah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami jemaat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya otoritas-Mu Tuhan, berkat-Mu mengalir di dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih, kami siap meninggikan Engkau. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami percaya Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa besar Allah, kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan Dia, hanya Dia yang layak kita sembah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku.
Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu hadir tengah kami pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang di gereja maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami mau lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan seluruh kehidupan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia
Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu yang telah menebus kehidupan kami Tuhan. Kepadamu
Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah-Mu besar, karya-Mu nyata atas kami. Kau berikan anak-Mu Yesus buat kami, berkorban buat kami, sehingga kami boleh memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup yang dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan-Mu atas setiap kami. Hari ini kami Tuhan sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saatnya Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah Tuhan kebenaran-Mu buat kami. Kami siap Tuhan, lawat kami. Biarkan firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang dahsyat buat setiap kami. Kami mau siapkan hati kami. Biarkan setiap firman jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. 40 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Hidup kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kita masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan Maret ini. Saya percaya setiap bulan yang kita lewati adalah bulan yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Memang kita hari ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, no one perishes, atau tak seorang pun binasa. Mari kita membaca bersama-sama dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tadi sudah dibaca oleh asisten pastor Amos sebelum kita masuk dalam ibadah kita. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Amin. Saudara, di tengah-tengah terjadinya COVID ada satu kisah yang sangat menginspirasi buat kita, yang ditulis oleh seorang mantan menteri BUMN di periode yang lalu, namanya Dahlan Iskan. Tahu ya Menteri Dahlan Iskan dari mana? Dari Surabaya kalau nggak salah, Jawa Timur. Dari Institut Teknologi Surabaya kalau nggak salah. Lalu dia menulis satu kisah apa yang terjadi di negara Vietnam, yaitu bagaimana negara ini berjuang untuk melawan COVID. Beliau menceritakan ada seorang penderita COVID-19 yang namanya Stephen Cameron. Dia seorang pilot usianya 42 tahun. Lalu dia pasien COVID yang paling terkenal di dunia. Kenapa saudaraku? Karena dia koma selama 2 bulan. Koma selama 2 bulan. Bukan sekedar kena sakit COVID, tapi koma selama 2 bulan. Namun akhirnya sembuh. Setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit, berat badannya turun 23 kilo. Amos dulu berapa kilo Pak turunnya Pak? 25 kilo. Wow. Saudara, ini 23 kilo turunnya. Dirawat koma selama 2 bulan. Siapa yang menyangka Cameron itu bisa sembuh? Karena komanya begitu lama. Dokter mengatakan fungsi paru-parunya pernah tinggal 10% saja. Kan kita tahu COVID itu menyerang paru-paru ya. Dan dokter mengatakan tinggal 10% itu fungsi paru-paru bisa bekerja. Saudara, pernah pula darahnya sampai harus dipompa keluar. Selama 2 bulan darah itu dimasukkan ke istilahnya apa sih? EMCO.
Dikatakan untuk diberi oksigen di luar tubuh. Karena memang seorang yang kena COVID itu sesak dan butuh oksigen. Makanya dulu mahal sekali apa namanya itu oksigen kan, orang semua cari karena membutuhkan setiap pasien yang terkena COVID. Dan semuanya itu dijalani dari tanggal 6 April 2020 sampai 3 Juni 2020 tanpa ia sendiri mengalami kesadaran. Saudara, yang mendaftar sebagai donor darah sebagai sudah puluhan, yaitu supaya Kamerun itu sembuh karena dia seorang yang tidak tahu, cukup dikenal dan dia seorang pilot yang terkenal. Saudara, bahkan pihak asuransi juga sudah siap memberikan biaya pengobatan buat Kamerun ini supaya sungguh-sungguh Kamerun sembuh dan dikasih dana 2 miliar supaya Kamerun itu mengalami kesembuhan. Begitu negara Vietnam itu berjuang supaya yang namanya Kamerun, Stephen Kamerun itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Saudara, tapi lihat luar biasa saudaraku. Dia adalah salah satu pasien yang gawat dan parah yang ada di Vietnam. Tapi saudaraku, Kamerun lah satu-satunya dikatakan orang yang meninggal pertama korban COVID di Vietnam. Karena pertama yang kena dan dia mungkin kalau dia meninggal satu-satunya yang pertama yang meninggal di Vietnam. Ternyata saudaraku, ia tidak jadi meninggal. Dan karena perjuangan seluruh negara, orang-orang kesehatan di Vietnam, Kamerun sembuh dan mengalami pertolongan. Dan menurut cerita realis mengatakan apa? Vietnam itu negara di dunia yang paling sukses untuk menangani COVID. Karena ternyata saudara, begitu Vietnam berjuang, satu orang aja mengalami COVID, dia perjuangkan betul-betul. Sampai akhirnya, saudara, penduduknya tidak banyak, 95 juta jiwa, tapi wilayahnya sangat kecil. Tapi ternyata negara ini sangat peduli. Satu orang saja kena COVID jangan sampai mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Saudara kasih Tuhan. Dan ternyata saudaraku, ketika dilihat ternyata di Vietnam ini yang tertular itu 360, yang meninggal karena COVID 0. Luar biasa perjuangannya. Kenapa? Ketika ada orang kena langsung diisolasi betul-betul. Dan negara Vietnam walaupun ada 360 orang yang kena COVID, tapi satu pun tidak ada yang mengalami yang namanya sampai meninggal. Saudara, kisah ini menceritakan, saya tahu kita punya Tuhan Bapa yang baik, yang sangat peduli atas hidup kita. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Satu orang pun mengalami yang namanya kehidupan di neraka. Itulah sebabnya tema kita hari ini, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kita bisa belajar dari negara Vietnam yang begitu peduli bagi rakyatnya, sehingga satu pun orang yang terkena, walaupun harus ada banyak biaya yang dikeluarkan, semua orang mendukung. Bahkan asuransi dan negara mempersiapkan dana begitu besar. Sampai akhirnya Stephen Kamerun ini melewati proses masa komanya dan mengalami kesembuhan. Saya tahu Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Saudara, sebenarnya ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Saudara, kalau kita membaca ayat pasal 2 ayat 3 sampai 7 di sana, saudara, kita tahu kenapa dikatakan di sini Allah tidak lalai, sepertinya menunda. Coba tolong salah satu membaca ayat, mulai ayat yang keempat. Ada yang bisa membacakan ayat yang keempat sebelum ayat yang ke-9. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kata ayat 4, mereka, 5 dan 6 ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Iya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saudara kasih Tuhan, ayat ini sebenarnya ayat yang ke-9 sebenarnya adalah ayat-ayat di mana
Rasul Petrus memberikan jawaban yang tegas kepada para pencemooh yang mencemooh tentang kedatangan Kristus. Mereka berkata, dari dulu juga beritanya Yesus akan datang kembali. Dia akan datang, tapi nggak datang-datang. Mungkin seperti itu sederhananya. Dan Petrus memberikan jawaban kepada para pencemooh yang mengejek. Dikatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Petrus mengingatkan bahwa Allah sudah pernah melakukan atau membinasakan bumi. Kita tahu ketika di zaman Nuh ada air bah, di mana ketika tidak ditemukan bangsa atau manusia yang hidup benar, semua manusia hidup dalam kejahatan. Artinya di zaman Nuh adalah zaman yang edan, zaman yang bejat. Semua orang melakukan hal yang tidak benar. Dan kita tahu Tuhan memberikan apa? Air bah. Sehingga hanya satu keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Itu artinya Tuhan juga pernah lakukan, menyatakan bahwa kedatangannya untuk menghukum manusia yang tidak benar, yang hidup berdosa. Tapi ternyata saudaraku, di zaman Petrus, mereka orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya pun, mereka sepertinya mengejek, mencemooh tentang janji kedatangan Tuhan. Ayat 8 di sana Petrus menyatakan mengenai waktu. Orang berpikir satu hari itu sama. Enggak, perhitungan kita dengan perhitungan Tuhan berbeda, betul? Satu hari kita sama dengan 1000 hari. Betul? 1000 hari Tuhan enggak mungkin satu harinya, kita tidak tahu, tapi waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan, betul? Setuju? Saudara kasih Tuhan. Lalu ayat 9 yang kita renungkan hari ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Petrus mulai dengan kata, ingat, memang Tuhan belum datang kembali, belum menyatakan dirinya untuk datang menjemput kita yang percaya dan menghukum yang tidak percaya. Tuhan bukan berarti lalai, seperti pujian tadi, Dia tidak pernah lalai. Dia Allah yang berkuasa, amin, yang perkasa, amin. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi, amin. Saudara, tetapi ayat ini mengatakan Ia sabar. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Dia rindu. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Di satu sisi Tuhan rindu supaya semua orang tidak binasa, sehingga sepertinya Dia menunda kedatangannya. Padahal sebenarnya tidak menunda. Waktu Tuhan, cara Tuhan, penetapan Tuhan itu sudah pasti, dan pasti tidak akan diulur dan tidak ditunda-tunda, betul? Mungkin perasaan kita saja ditunda, tapi sebenarnya tidak. Waktunya Tuhan itu pasti. Dia tidak pernah salah. Saudara kasih Tuhan, di satu sisi kita tahu memang jalan menuju ke surga itu sempit, jalan menuju ke neraka itu luas, betul? Coba Bu Palina bacakan kalau nggak salah Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 13-14 kalau nggak salah. Matius pasal 7 ayat 13-14. Matius pasal 7 ayat 13-14. Iya. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, di sisi lain Tuhan itu punya tahu, firman Tuhan nyatakan bahwa jalan menuju kebinasaan itu luas, betul? Lebar, betul? Dan Alkitab katakan banyak orang yang menuju ke sana, betul? Betul enggak? Walaupun kita tahu, Pak, apa ini tidak kontradiktif dengan tema kita hari ini? Allah menghendaki tidak seorang pun. Betul enggak? Tapi di satu sisi dikatakan ternyata banyak orang yang akan binasa. Itu artinya saudaraku, kenapa firman itu disampaikan lewat Rasul Petrus kepada kita juga hari ini, bahwa Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan tidak lalai. Tuhan sabar atas hidup kita. Yang pertama, saudara, apa artinya buat kita? Saudara yang kasih Tuhan, Allah Bapa itu memberikan anaknya Yesus Kristus. Kalau Dia Allah menghendaki tidak seorang pun binasa, makanya Dia berikan satu kesempatan, satu cara. Kenapa? Dia berikan Yesus bagi kita. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada cara yang lain.
Tadi dinyanyikan oleh Ibu Polina, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengarunikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata itu cara yang tidak ada lain, yaitu sebagai seorang bapak pasti dia mengasihi anaknya, betul. Tapi dia tahu manusia tidak mungkin akan hidup benar tanpa cara Yesus datang ke dalam dunia. Manusia pikirannya, hatinya hanya berbuat jahat, dan tidak satu manusia yang hidup benar tanpa kasih dan anugerah dari Yesus Kristus. Tidak satu manusia akan menikmati keselamatan. Dan Bapa tahu hanya lewat Yesus yang diberikan buat kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan itu cara yang paling tepat dan paling adil. Di satu sisi, upah dosa adalah maut. Makanya Yesus harus maut, harus mati. Supaya genaplah firman Tuhan, upah dosa harus mati. Tapi di sisi lain, Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Ada kemenangan buat kita. Barang siapa kita yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 mengatakan, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus diutus pertama kali bukan untuk menghakimi, menghukum, tapi untuk menyelamatkan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah makna bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan itulah sebenarnya yang ada di dalam hati Tuhan dan kehendaknya, yaitu keselamatan bagi setiap manusia. Tapi kenyataannya memang, saudaraku, manusia lebih memilih jalan yang lebar. Manusia memilih jalannya sendiri. Karena memang manusia bukan robot. Kalau robot, apa yang dikatakan tidak seorang pun binasa, itu pasti terjadi. Karena saya yakin di hati Tuhan, dia nggak mau kita manusia ciptaan yang segambar dengan rupa harus mati dan binasa, hidup dalam neraka. Tapi ternyata Tuhan menciptakan kita itu unik. Kita bukan robot. Tuhan kasih kehendak bebas, free will, keinginan bebas. Kita mau memilih untuk percaya atau tidak. Kita mau memilih untuk mengikut Tuhan atau tidak. Kita mau memilih hidup benar atau tidak. Itu pilihannya ada di dalam hidup kita masing-masing, betul? Kita bukan robot, tapi ingat, walaupun kita bukan robot, tapi Allah peduli atas hidup kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Dia begitu sabar menanti bagaimana kita sebagai manusia tidak satu pun di tempat ini yang binasa, tapi kita satu saat menikmati kehidupan yang kekal. Itulah janji Tuhan buat hidup kita. Yang kedua, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Yang kedua, Allah memiliki hati bagi jiwa yang terhilang. Kata yang dipakai di sini dikatakan apa? Allah dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang tidak membiarkan domba-dombanya tersesat. Dalam satu kisah dalam firman Tuhan, dalam kitab Injil, saudara, gembala yang baik itu digambarkan. Ada seorang gembala, dia punya 100 domba. Dan suatu saat domba yang 100 itu yang satu hilang. Betul? Tersesat. Sebagai seorang gembala, dia tinggalkan yang 99, lalu cari yang satu. Saudara, kalau ini hitung-hitungan, hitung-hitungan bisnis, ini keliru, saudara. Mana lebih beruntung? Pilih 99 atau 1? Memang betul, kita cari yang 1, yang 99 hilang. Saudara, kalau kita mungkin hitung-hitungan secara kalkulator, hitungan harga, nggak mungkin seorang yang berpikir keuntungan, dia akan mencari yang 1, dia tinggalkan yang 99. Dia berpikir gini, kalau orang yang punya itu, udahlah, cincai. Betul Pak Michael? Istilahnya cincai, betul? Udahlah 1, 99 punya anak lebih banyak dari 1, betul? Betul?
Tapi yang Tuhan ini katakan buat kita, hati Allah, Dia fokus kepada jiwa domba yang tersesat, jiwa yang terhilang. Kenapa? Karena Allah Bapa tidak mengendaki seorang pun binasa. Bicara seorang itu artinya satu. Satu itu berharga. Minggu yang lalu berkata, satu orang yang stres, orang yang rasuk setan, tapi buat Yesus itu berharga. Betul? Dihargai berapa miliar kemarin? 6 miliar, betul? Satu jiwa yang dirasuk setan, hidup dalam kerasukan roh jahat, tapi Yesus begitu menghargai. Kenapa? Karena tidak seorang pun dikehendaki oleh Yesus binasa. Itu sebabnya firman Tuhan menggambarkan seorang gembala yang baik, dia akan cari satu yang tersesat, ditemukan, bahkan digendong lagi dan kembali kepada Bapa, kepada gembala yang baik itu. Saudara dikasih Tuhan, siapapun orang itu. Saya pertanyaannya begini, siapa orang itu? Siapakah seseorang itu? Ini perenungan buat kita. Alkitab katakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Pertanyaannya buat kita, siapakah seseorang itu? Saudara, seseorang itu mungkin itu adalah anggota keluarga kita. Halo? Seseorang itu mungkin anggota keluarga kita. Atau mungkin adalah tetangga kita, rekan kerja kita, teman sekolah, teman kuliah. Atau mungkin teman main kita. Mari kita mau berpikir sama seperti Kristus. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Kalau kita merasa masih ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, sama seperti Tuhan merindukan mereka pun tidak binasa, biarkan itu juga ada dalam kehidupan kita. Mari kita terus berdoa supaya keluarga kita diselamatkan. Siapapun mereka mungkin berkata, wah saudara saya ini bejat sekali, hidupnya nggak benar, jatuh bangun dalam dosa. Tapi sekali lagi jangan berhenti untuk mengasihi mereka, mendoakan mereka. Amin. Supaya suatu saat belas kasihan Tuhan dicurahkan buat mereka. Bukan hanya kita yang menikmati belas kasihan Tuhan, tapi semua keluarga kita, anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dan ini menjadi doa kita hari ini di hadapan Tuhan. Biarkan tahun ini kita melihat belas kasihan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, sehingga keluarga kita diselamatkan. Mungkin kita berkata, Tuhan sudah lama saya berdoa, tapi belum percaya. Tuhan punya waktu dan cara. Ketika kita setia mendoakan, terus percaya menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, satu saat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saudaraku, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Yang ketiga, Allah itu sabar untuk memberikan kesempatan kita bertobat. Kata yang dipakai di sana, Allah tidak lalai. Allah nggak lupa. Allah bukan main-main dengan janjinya untuk Yesus datang kembali yang kedua kali. Mungkin dari dulu, sejak saya kecil pun saya sering dengar khotbah, Yesus akan datang. Sehingga pujiannya sering, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betul? Itu lagu saya waktu kecil. Sampai sekarang udah, dari dulu indil-indil sekarang sudah ondol-ondol. Indil-indil itu kecil, kalau ondol-ondol besar. Tapi Tuhan kok belum datang-datang ya? Apa Tuhan lupa sama janjinya ya? Apa lagu salah atau firmannya salah? Saya mau katakan, poinnya adalah Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah sabar, mari katakan Allah sabar, untuk memberikan kesempatan buat setiap kita bertobat. Saya nggak tahu kalau saudara hari ini Tuhan datang, benarkah kita yakin kita diselamatkan? Jangan berpikir saya orang Kristen, nggak cukup, kita hanya sekedar orang Kristen. Saudara, dalam renungan kemarin kita harus dikenal dan mengenal Tuhan. Kalau kita nggak dikenal, belum tentu kita adalah orang yang diselamatkan. Matius 7 mengatakan, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku sudah melakukan begini, aku sudah melakukan ini. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, betul? Hei kamu yang melakukan kejahatan, benarkah kita mengenal Kristus? Benarkah kita adalah orang-orang yang siap diselamatkan ketika Yesus datang kembali?
Tapi kalau hari ini Yesus belum datang kembali, dia bukan lalai lupa atau memang dia nggak serius dengan janjinya untuk datang. Tidak, tapi dikatakan Allah sabar untuk memberikan kesempatan buat kita yang hidup untuk bertobat. Tuhan tidak lalai atau lupa dan bahkan terus menunda-nunda dengan waktu kedatangannya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah menetapkan dan menentukan waktu kedatangannya, dan dia akan segera datang. Kata segera, percayalah, pasti dia akan datang. Karena perhitungan waktu kita dengan Tuhan berbeda sekali. Dulu kita belajar tentang perhitungan waktu per 2000. Kalau tidak salah di awal tahun lalu saya ngomong begini. Kalau Yesus mulai pelayanannya, penginjilannya, kita tahu kalau titik nol Masehi, lalu Yesus mulai melayani umur 30 tahun, betul? 30 tahun mulai melayani. 3,5 tahun dia ada melayani, betul? Artinya Injil diberitakan tahun 33,5, 33,5. Kalau dihitung dari 2000, perhitungan tahun biasanya kan 2000 kan. Saudara, berarti tinggal waktu berapa lagi? Sekarang 2023. Tinggal 10 tahun lagi sisa. Genap 2000 tahun tepat Injil diberitakan pertama kali, dan itulah waktunya Tuhan akan datang. Artinya sangat singkat. Nggak tahu keburu nggak saya cicilan rumah selesai. Pak Michael, tenang, jangan takut Pak. Percayalah, nggak usah pusing. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan datang dan menjemput kita, menikmati rumah yang lebih hebat lagi. Amin. 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 Saudara dikasih Tuhan, poinnya begini, Allah itu sabar. Allah nggak mau kita ini, ya, saya juga percaya. Mungkin kita sudah percaya, saya pasti selamat. Tapi pertanyaan, benar-benar selamat dan menikmati upah atau tidak? Atau mungkin gini, kita masuk surga dengan kepala di botak. Kenapa botak? Gak ada mahkota. Kita seperti masuk surga tapi seperti keluar dari dalam api. Kita terbakar karena ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita hidup gak benar. Jadi jangan berkata berpikir yang penting jadi orang Kristen. Tidak. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ini kesempatan buat kita. Ketika Allah bukan menunda tapi dia sabar melihat kita. Ini adalah kesempatan yang baik yang tidak bisa diputar ulang, yang tidak bisa diputar kembali. Semua kesempatan adalah berharga di mata Tuhan. Kalau kita hari ini kasihkan kesempatan melayani, mari layani dengan segenap hati kita. Karena itu adalah kesempatan yang tidak bisa diputar ulang. Saudara kasih Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah menghendaki, ayat yang ke-14, tolong Ibu Olina bacakan. 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Anak Polina yang sudah belajar kata sebab itu. Sebab apa? Ada hubungan apa? Sebab akibat. Sebab Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Sebab Allah tidak lalai. Karena itu, maka pasti ada alasannya sebab itu. Sebab apa? Mari kita lihat yang pertama. Sebab hari Tuhan itu kedatangannya untuk kedua kali itu pasti dan tidak pernah akan ditunda. Konteks lebih dekat itu bicara hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari kedatangannya yang kedua kali, itu pasti, katakan pasti. Jadi kalau sekarang belum terjadi, jangan berpikir itu mah hanya fiksi. Minta maaf. Ini adalah firman Allah. Betul? Firman yang dari Allah pasti akan digenapi. Tidak pernah akan kembali dengan kosong. Kalau dia berjanji akan datang kembali, pasti digenapi. Hari Tuhan itu pasti. Yang kedua, saudaraku, hari Tuhan datang seperti pencuri. Di ayat sebelumnya, seperti pencuri artinya siapapun kita tidak pernah akan tahu
Sehebat apapun kita nggak tahu kapan Tuhan datang kembali. Tapi poinnya, kedatangannya itu pasti. Tapi kita tidak tahu persis hari, tanggal, dan tahunnya. Tugas kita adalah berjaga-jaga dan berwaspada. Mempersiapkan diri kita. Dan yang selanjutnya apa? Allah tidak menghendaki. Sebab itu, kalau Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, bahwa hari Tuhan datang itu seperti pencuri, dan hari kedatangannya itu tidak akan ditunda, bukan ditunda, tapi Tuhan sudah siapkan, menetapkan hari yang tepat. Maka dalam ayat 14 tadi Bu Paulina katakan, kita harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita harus terus minta hidup kita diperbaharui sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga suatu saat ketika Dia datang, kita boleh menikmati janji Tuhan. Tidak seorang pun binasa. Tidak seorang pun mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi setiap kita, suatu saat kita akan reuni akbar. Suatu saat keluarga besar GKI Berea, kita akan reuni akbar di surga. Dan kita memuji Tuhan, berkata, Tuhan terima kasih. Aku sudah menikmati janji Tuhan. Ketika hidup di dunia bersama-sama, di surga pun bersama-sama, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Itu doa dan kerinduan kita. Sekali lagi, tidak seorang pun Tuhan rindukan binasa. Mari kita berdoa. Saudara yang berdoa untuk suamimu, berdoa, minta anugerah Tuhan supaya Tuhan jamah. Siapapun, mungkin mereka kenapa gak ke gereja, mungkin karena kepahitan, pengalaman, kecewaan, atau mungkin saudara sebagai punya orang tua yang terus berdoa, Tuhan tolong. Percaya, Tuhan kita adalah penuh dengan belas kasihan. Dia punya cara. Mungkin kita berdoa untuk anak mantu kita, cucu kita. Terus berdoa, jangan berhenti untuk berdoa. Tetaplah berdoa dan yakin kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saya mau tanya, saudara dipilih oleh Tuhan karena saudara hebat? Enggak, sama. Kalau kita mau jujur, kita sama dengan orang-orang yang belum diselamatkan dulu. Kejahatan kita lebih dari mereka kadang-kadang. Tapi kenapa Tuhan pilih kita? Itu karena anugerah Tuhan. Tapi juga karena ada orang-orang yang mendoakan kita sebelum kita percaya. Amin. Ada orang-orang yang peduli atas hidup kita. Dan mari kita mau belajar juga peduli atas orang-orang keluarga kita. Seseorang itu adalah keluarga kita. Mungkin orang tua kita, mungkin itu juga besan kita, mantu kita, tetangga kita, teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kerja kita. Mari doakan sampai mereka boleh menikmati kehidupan yang kekal dan rancangan Tuhan digenapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya mau mengajak nyanyi pujian tadi yang Ibu Paulina nyanyikan ini, lagu yang pertama. Saya diberkati lagu itu, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kita patut bersyukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Kita patut bersyukur karena kesabarannya. Dia memberikan kesempatan buat kita hari ini. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sekali lagi katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya
Engkau yang layak, untuk ku sembah. Kesabarannya, Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia yang sudah mati buat kita, Dia berkorban buat kita. Bapa memberikan anaknya Yesus buat kita, supaya barang siapa kita yang percaya tidak binasa, tapi kita boleh menikmati jaminan kehidupan yang kekal. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemenangan, hidup dalam berkat Tuhan. Nah, itu janji Tuhan buat hidup kita. Walaupun kita tahu tidak mudah, menuju kehidupan kekal adalah jalan yang sempit. Seperti firman Tuhan katakan, jikalau kau mengikut aku, kau harus memikul salib. Tidak mudah, tapi percayalah, perjuangan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Akan ada upah, ada mahkota yang Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita hidup benar, kudus, hidup sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, Tuhan siapkan yang terbaik. Tuhan janjikan mahkota, Tuhan janjikan kemuliaan buat kita. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang mengingatkan kita kembali atas karya Tuhan. Dia tidak hanya ngomong, aku tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Dia buktikan cara dan kasih-Nya lewat berikan Yesus. Dan hari ini kita peringati. Dan mari kita jangan sia-siakan, mari kita hargai, syukuri anugerah Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan yang siap kita terima, menjadi kembali dasar buat kita, meterai buat kita bahwa kita adalah orang-orang yang menikmati kepastian di dalam Kristus. Ada jaminan kehidupan yang kekal, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang melayani maju ke depan. Ku sembah, haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan ku sembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak. Katakan engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami ingin masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan layakkan kami. Biarkan hari ini kami melakukan sakramen perjamuan kudus dengan segenap hati kami. Dan begitu kami mau menghargai pengorbanan-Mu puas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau peduli atas kami? Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau begitu sabar. Sabar atas hidup kami. Tapi kami juga tahu akan ada waktunya
Tuhan akan datang untuk kami boleh mempertanggungjawabkan hidup kami. Dan kami mau biar hari ini Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan, kami dibangkitkan iman kami, semangat kami, hidup kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati semua yang akan mengikuti persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani Tuhan urapi. Kami percaya hari ini kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang lemah kami dikuatkan. Kami percaya tubuh dan darah Tuhan adalah kuasa ajaib, meterai yang akan memberikan jaminan kemenangan buat kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Malam pada waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan, menjadi peringatan akan aku. Lalu setelah itu Yesus mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, akan aku. Sebab setiap kita makan dari tubuh Tuhan dan minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Percaya Tuhan, apa yang difirmankan, dia akan segera datang. Persekutuan tubuh darah Tuhan ini adalah perintah Tuhan untuk kita mengingat kembali betapa siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan. Mari kita hargai anugerah Tuhan itu. Mari katakan, Tuhan terima kasih untuk kesempatan, untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Siapakah kami Tuhan? Sehingga setiap kita menikmati ini, kita berkata, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan percaya, kenapa kita nikmati ini? Karena ini ada kuasa, ada meterai. Kau mungkin banyak tantangan pergumulan, kau banyak kesakitan, tapi percaya tubuh dan darah Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan, ada kelepasan. Mari terima dengan iman. Yakin, ini bukan sekedar rutinitas, tapi ada kuasa yang terjadi atas setiap hidup kita. Kau bergumul untuk pekerjaanmu, untuk bergumul masa depanmu. Mari bersama dengan Tuhan. Ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita sedang menyatu dengan Tuhan. Percayalah, kita melangkah, Tuhan bersama dengan kita. Mari terima dengan iman. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Saudara yang sudah mendapatkan, mari bangkit berdiri. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
apa yang kau pegang, kau angkat. Memang itu adalah hosting, gambaran tubuh Tuhan yang terpecah. Tapi percaya, di dalam iman kita yakin bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati. Tubuhnya terpecah-pecah buat kita, karena Dia mengasihi kita. Dia adalah menderita. Dan Alkitab katakan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya Allah batas karena ya Allah. Ya Allah batas karena ya sikap. Terima kasih Tuhan. Dengarkan. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini di atas kepala kita. Cawan ini adalah berisi anggur yang menggambarkan darah Yesus yang tercurah. Setiap tetes darah Yesus sungguh itu boleh menjadi berkat anugerah buat kita. Darahnya berkuasa. Darahnya sanggup menyucikan setiap dosa kita. Bahkan darahnya juga menjadi sumber kekuatan buat kita. Dan ketika nanti kita minum, artinya darah Yesus menyatu dengan darah kita. Dan percayalah, dalam hidup kita ada benih ilahi, ada kuasa Tuhan menyatu dengan kita. Kita tidak sendiri. Percayalah Tuhan bersama dengan kita. Ada kesehatan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kita. Saudara, kalau bicara meterai, itu artinya kalau meterai itu adalah sah bahwa kita milik Kristus. Tanda kita milik Kristus adalah darah Yesus. Jadi kita adalah milik Kristus. Kalau kita menjadi miliknya, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, jangan takut kalau Dia menjadi milik. Dia memiliki kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Percaya bulan ini Tuhan memelihara kita. Tuhan menjamin kita, karena kita adalah milik Tuhan. Dengarkan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari katakan terima kasih, katakan pujian. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur, bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Kita mau angkat tangan, katakan terima kasih Tuhan, bersyukur, 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 oh, bersyukur.
Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan lagi. Lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami punya Tuhan, Gembala kami yang baik. Gembala yang agung, yang akan terus memimpin kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan kami tahu gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun kami. Kami tidak takut walaupun kami harus melewati lembah kekelaman sekalipun. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Engkau menjaga kami dari kawanan serigala, dari kawanan mungkin binatang-binatang buas. Karena kami tahu Engkau menjadi tempat perlindungan buat kami. Terima kasih janji-Mu Tuhan. Ajar kami juga memiliki hati seperti Engkau. Hati yang peduli untuk kami rindu juga tidak seorang pun di antara kami yang binasa. Kami mau Tuhan lewat hidup kami, lewat doa kami, lewat hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka boleh dibawa kepada Tuhan dan menikmati keselamatan. Berkati seluruh jemaat-Mu GKRI Berea. Kami yang hadir pada pagi hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan. Semua yang melayani diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hari ini kami bersuka cita. Kami yakin kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang sudah menang buat kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk sebentar. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati jemaat di tempat ini yang saat ini datang di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring. Pasti diberkati juga dengan dahsyat luar biasa. Mari umat Tuhan di tempat ini yang diberkati, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dahsyat penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Gembala di tempat ini, amin. Yang boleh memotivasi setiap jemaat bahwa kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh baik, amin. Sehingga kita tidak binasa, amin. Puji Tuhan ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu. Kolektan kali ini minggu pertama kita akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk kita alokasikan untuk ke bidang misi ya. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan kami imani firman itu telah dimateraikan dalam hidup kami. Kami boleh saat ini diingatkan kembali, dimotivasi kembali, kami memiliki jaminan keselamatan itu Tuhan. Jaminan keselamatan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami umat-Mu tidak akan binasa Tuhan. Dan kami juga boleh belajar untuk kami juga boleh peduli, mendoakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk mereka juga menerima kasih anugerah keselamatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Istri dan kedua anaknya diberkati juga dengan dahsyat luar biasa Tuhan. Keluarga gembala kami boleh menjadi teladan bagi umat-Mu di tempat ini. Secara khusus saat ini Tuhan, kami mau tetap berdoa untuk kesehatan pemulihan gembala kami, Bapak gembala kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Untuk setiap sakit syaraf yang mati Tuhan, gantikan dengan yang baru Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mujizat dinyatakan bagi Bapak Benyamin Lumondo Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Bapak gembala kami disembuhkan oleh kuasa darah Kristus. Begitupun juga jemaat di tempat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah letih Tuhan kuatkan Tuhan. Kami boleh menerima setiap berkat-Mu, berkat yang utuh daripada Bapa Surgawi,
kami terima saat ini dan kami imani itu terjadi dalam hidup kami, umat-Mu di tempat ini. Kalau sebentar umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita Tuhan. Para pengelola keuangan gereja diberkati dan diberikan hikmat untuk boleh mengelola dan mengatur setiap berkat yang Kau percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa informasi pengumuman di tempat ini ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di GKRI Berea, silakan saat ini bisa melakukan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki, scan QR code yang saat ini ada melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun link aja. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456 ya. Berikut juga kami sampaikan dari bendahara gereja di tempat ini telah merilis laporan keuangan GKRI Berea periode bulan Februari 2023. Ada di grup info GKRI Berea ya. Silakan jemaat Tuhan di tempat ini bisa melihat kembali laporan keuangan periode Februari 2023 dan jika terdapat ketidaksesuaian antara persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini dengan catatan yang telah dirilis oleh bendahara, silakan segera menghubungi bendahara di tempat ini untuk boleh dikoreksi sebagaimana mestinya. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih memerlukan nomor kode persembahan, silakan setelah ibadah selesai bisa memintanya kepada bendahara gereja di tempat ini. Nomor persembahan itu diperlukan saat Bapak Ibu memberikan persembahan di tempat ini, bisa mengontrol antara jumlah yang diberikan dengan laporan yang kita sampaikan setiap bulannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati atas setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini, baik melalui persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, sepekan kegiatan GKRI Berea di tempat ini hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi akan diadakan mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini live melalui Facebook dengan ID Benyamin Lumondo hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Dan kemudian hari Selasa pukul 7 malam kita akan bersama-sama hadir di gereja kembali untuk kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang kita doakan selama ini. Kita akan berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kita di GKRI, baik itu Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia ya. Juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan di GKRI Berea sepanjang tahun 2023 ya. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, mengundang setiap jemaat, mari kita sama-sama hadir di ibadah kerabat, bergabung dengan komunitas kerabat, kelompok rindu berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat. Mari kita akan terus mempelajari firman Tuhan di hari Jumat mendatang di ibadah kerabat pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah B Generation di tempat ini dimulai pukul 6 sore. Ya. Kemudian hari Minggu depan tanggal 12 Maret 2023 firman Tuhan akan disampaikan oleh pembicara tamu di tempat ini, Evangelis Kolonel Purnawirawan Martia Santoso ya, dengan tema tidak seorang pun dapat merebut. Mari mengundang dan mengajak setiap jemaat Tuhan jangan sampai ketinggalan berkat-berkat yang akan Tuhan nyatakan bagi kita di tempat ini. Amin. Dengan setia dan tetap datang pada ibadah-ibadah yang kita laksanakan di tempat ini. Ya, itu sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Ya, atas nama Gembala, pengurus dan seluruh jemaat kami juga mengucapkan selamat menyongsong hari jadi pernikahan yang ke-19 pada tanggal 6 Maret 2023 besok hari ya. Buat Bapak Yohanes Hari Cahyono beserta Ibu Dema Tobing
Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak dan Ibu Hari Cahyono menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk lawatan anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Melalui penyembahan pujian kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Sungguh Tuhan, ketika kami menyembah, kami dibebaskan. Ketika kami memuji, kami disembuhkan. Ketika kami mengagungkan Tuhan, di situ kuasa-Mu dinyatakan atas kami. Bahkan firman-Mu memberkati kami. Bahkan tubuh dan darah Tuhan yang kami terima hari ini sungguh menjadi jaminan kemenangan buat kami. Kami mau melangkah dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami yakin kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu pendeta, keluarga hamba-Mu Yohanes Hari Cahyono yang di minggu ini Tuhan tambahkan dalam pernikahan mereka, hari pernikahan ulang mereka Tuhan, ulang tahun pernikahan yang kesekian kali mereka boleh menikmati. Tuhan, kami percaya biarkan keluarga ini semakin menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang setia dan sungguh hidup menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan terus menyertai bersama dengan keluarga besar. Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati janji Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Memberkati juga keluarga Pak Cahyo yang baru saja melaksanakan kemo. Tuhan, kami berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup terus menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu. Apapun sakit yang dideritanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan terus iman untuk tetap yakin bahwa kuasa-Mu sanggup menolong. Tuhan, lewat pasca kemo ini kami tahu Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, memulihkan dan menyembuhkan Pak Cahyo. Tuhan berikan kesabaran juga buat Ibu Nuh, kekuatan yang penuh dari Tuhan untuk terus bisa mendampingi. Juga berkati pekerjaan, berkati apapun yang dikerjakannya bersama dengan anak-anak mantu. Kami tahu Tuhan akan membuka pintu berkat buat mereka. Bahkan keturunan Tuhan akan berikan buat mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin di tengah-tengah kami juga ada rumah tangga yang merindukan keturunan ilahi. Tuhan, kami tahu Kau yang akan membuka rahim-rahim umat-Mu di tempat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan bukakan berkat keturunan bagi keluarga besar Berea di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, dalam kelemahan Tuhan kasih kekuatan.
Di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan membuka pintu jalan keluar pertolongan dahsyat, sehingga kami boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu. Kami tahu mereka yang sedang merindukan pekerjaan, membangun satu usaha atau mungkin hal-hal yang baru yang mereka kerjakan, Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka juga yakin bahwa Tuhan siapkan yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu yang tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang setia dan taat. Tuhan, di bulan yang baru ini Tuhan, kami berdoa untuk semua persembahan-persembahan yang Tuhan sudah nyatakan lewat umat-Mu Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus yang Tuhan nyatakan lewat anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan, apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia, akan berlipat kali ganda, 40, 60, 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan, akan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ajar kami taat Tuhan, karena kami tahu ketika kami melangkah dengan iman, walaupun sebetulnya berat, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau sanggup memelihara kami. Engkau mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kami dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati dalam mereka yang sekolah, yang menghadapi ujian tengah semester. Kami berdoa hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, di sekolah dan kuliah mereka tampil menjadi orang-orang yang dahsyat. Karena Yesus yang bersama dengan mereka, Yesus yang menyertai mereka. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan memberkati kami semua. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar, ketika Engkau masuk, ketika Engkau berdiri, ketika Engkau duduk, ketika Engkau berbaring, ketika Engkau melakukan seluruh aktivitasmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, kuliah sekolahmu. Adonanmu diberkati Tuhan, tembungmu diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, sekolahmu diberkati, kuliahmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Semua yang kau kerjakan dibuat berhasil. Terutama Tuhan, berkat-berkat rohani akan terus tercurah melimpah atas hidup kami. Api itu terus menyala, semangat dan gairah itu terus menyala, membakar setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat damai sejahtera, sukacita, anugerah daripada Roh Kudus memimpin menyertai kita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.